Kita mulai ya. Jadi saya hari ini akan mengajarkan bagaimana kita menguji hasil aplikasi yang sudah kamu buat. Nah, Hendy Halim Prasetyo, mana Hendy Halim Prasetyo? Hendy Halim Prasetyo ada nggak? Hendy Halim Prasetyo ada orangnya? Hadir, Pak. Hadir, oke. Nah, bagaimana menguji program yang sudah dibuat, Hendy Halim Prasetyo? Menguji program Bagaimana caranya, Hendy? kepada masyarakat, Pak, atau Ya, aku udah tahu. Kau yang bertanya jawab lah. Kalau aku jawab, sama aku yang jawabnya kau nih. Ngapain aku bertanya sama kau? Bagaimana? Bisa nggak jawabnya, Hendy? belum bisa, Pak? Belum bisa. Kau bikin aplikasi apa, Hendy? Untuk laundry sepatu, Pak. Nah, berarti kan aplikasi laundry sepatu. Siapa yang akan memakainya? Masyarakat, targetnya masyarakat di Galbuntu, Pak. Nah, orang itu ngerti tidak komputer? Belum tentu, Pak. Nah, mana kau nak nguji bahwa aplikasi kau itu pasti bisa digunakan oleh mereka? Survei, Pak. Bagaimana cara surveinya? Mendatangi responden, Pak. Ya, aku tahu survei itu mendadak responden. Apa yang nak kau tanyakan sama dia? Seperti tampilan apa yang mereka mengerti gitu, Pak, atau sistem pemesanannya seperti apa yang mereka mengerti. Tidak, ini kan kita sudah bikin program lah jadi. Nah, kalau nak nguji program yang sudah kau buat itu bagus apa tidak? Bukan baru nak buat program. Lah selesai program kita nih. Nak tahu benar tidak program yang kau buat? Mana caranya ngujinya? Memberikan kepada masyarakat itu, Pak. Memberikan testing aplikasi kita terhadap masyarakat. Tujuannya, setelah Pak. dia testing, apa yang kau tanya? Bagaimana aplikasi ini, apakah ada kesulitan atau halangannya, Pak? Apa lagi? Mungkin kritik dan saran terhadap aplikasi yang telah dibuat, Pak. Nah, itulah makanya kita buat daftar pertanyaan. Kalau cuma 2 itu susah kita kayak nak mengolah datanya secara statistik. Bahwa punya kamu ini sudah benar atau belum. Ya. Jadi butuh daftar pertanyaan. Sama seperti kamu survei yang kemarin, survei perencanaan program. Nah, ini saya share ya bahan tentang bagaimana Anda melakukan penilaian terhadap pengguna. Ya. Ya, maksudnya apa nih? Maksudnya agar penilaian itu merupakan hal yang penting. Pengujian kalau bahasa kita mungkin ya, pengujian itu merupakan hal yang penting. Ya. Nah, Anda harus tahu dulu teknik untuk menguji. Kalau ada sebuah program, untuk menjustifikasi program yang kamu buat itu bagus, tekniknya pakai apa? Cara menguji program itu menjadi baik. Biar kamu bisa pertanggungjawabkan yang kamu buat itu sudah benar. Ya. Nah, menilai itu ada 2 macam. Ada menilai secara formatif, ada menilai secara sumatif. Ya. Agil Arifki, kalau menilai secara formatif itu apa? Kedengeran nggak suara motor di belakang saya? Enggak, Pak. Hah? Enggak. Nggak kedengeran ya? Tidak, Pak. Di luar saya ini ada suara motor meraung-raung. Gimana, Agil? Kalau penilaian secara formatif itu dia tuh penilaiannya itu adalah bahwa sebuah aplikasi ataupun sebuah karya yang kita buat itu sesuai dengan kehendak pengguna. Gimana?
bahwa produk yang kan kita kan awal tuh survei itu Pak ya. Nah, kita sudah Ah. survei, kita sudah buat program atau aplikasi sesuai dengan hasil survei tadi. Kita nilai apakah program yang sudah kita buat itu sudah sesuai belum dengan kehendak pengguna ketika survei itu, Pak. Yang menilai Berdasarkan siapa itu? apa, Pak? Yang menilai siapa yang menilai? Yang menilai pengguna. Pengguna. Ya, karena Jadi berdasarkan formatif itu maksudnya apa? Formatif. Formatif itu penilaian berdasarkan POM ataupun data yang sudah kita dapat gitu Pak. Oh, bukan. Formatif itu adalah yang bisa diukur. Hasil penilaian itu bisa kamu ukur. Seperti hasil survei tadi gitu Pak. Nah, kalau sumatif itu dia kualitatif. Kalau formatif kuantitatif. Kalau sumatif kualitatif. Ngukurnya itu dengan raso, kualitas. Ya? Ya, Pak. Jadi bagaimana teh rasanya? Manis, nah berarti kan kualitas. Pahit itu kualitas. Tapi berapa isi satu botol teh? 10 liter, 90 liter, 10 mili. Nah, itu formatif. Bisa diukur dengan angko. Nah, kita mengukur ini dengan angka nanti. Jadi ada nilainya, bukan raso. Nah, ini menjadi tugas kalian selanjutnya setelah programnya jadi, berikan kepada user akan menilai. Jadi setelah kamu buat programnya kasihkan mereka, mereka coba. Setelah itu unjuk lagi formulir. Formulirnya berisi pertanyaan-pertanyaan. Nanti dia akan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nah, kamu olah datanya berbentuk angka-angka. Sehingga itu bisa diolah data statistiknya. Sehingga kamu bisa ngomong, oh sekian persen nilainya. Oh sudah memenuhi. Angkonya berapa? Ya. Nah, apa yang kita nilai? Ya. Kita nilai adalah ide awal. Ya, menjadi sebuah model. Reski Hamesi. Apa itu model? Hadir, Pak. Apa? Hadir, Pak. Apa itu model? Bukan nanya kau hadir apa tidak. Apa itu model? Itu prototipe dari sebuah aplikasi sebelum diluncurkan ke publik, Pak. Oke, model adalah sebuah prototipe. Selain prototipe apa lagi? Apalagi selain prototipe? Kayaknya kau satu ruangan dengan cewek tadi ya? Di lab ISIS juga kau nih sekarang? Iya, Pak. Oh, pantesan backgroundnya sama. Kau nih lah enggak baju tadi ya? Maaf, Pak. Apa lagi selain prototipe model itu? Mungkin itu model itu kayak percobaan awal dari aplikasinya gitu, Pak. Ya, Versi betanya gitu. Miniatur itu model. Selain itu apa lagi? Nah, Dela nih, Dela. Apa lagi Dela? Model Dela. Apa lagi model tuh? Buku banyak belakang kau tuh, jenguk. Penuh rak buku kau tuh. Apa lagi model? Apa lagi Dela, model Dela? Perencanaan tentang untuk membuat suatu sistem atau objek, Pak. Nah, kalau perencanaan bukan model itu sudah hasil itu ya, hasil sementara. Prototipe, miniatur, apalagi tadi yang kata kawan-kawan tadi. Ya, persamaan matematik itu juga model ya.
Kamu menghasilkan persamaan matematik itu juga model namanya. Ya. Nah, jadi prototipe awal tadi atau model yang kamu buat tadi itu belum lengkap kan? Nah, itulah perlu diuji oleh user agar kamu tahu informasi-informasi apa yang kurang. Jadi kamu perbaiki. Itulah gunanya pengujian. Ya. Nah, apakah sudah sesuai dengan kehendak mereka? Kan mereka kan disurvei pertama kali, mereka minta buatin apa. Lah kita buat, benar enggak yang kita buat? Mereka akan menilai nanti. Sudah sesuai belum yang kehendak mereka? Kalau belum sesuai kan mereka bisa protes. Oh, ini masih kurang ini, kurang ini, kurang ini. Ya. Dan itu bisa dilakukan berulang-ulang, tidak hanya sekali. Sudah kita perbaiki, yuk lagi, tes lagi. Masih ada kurang, perbaiki lagi. Boleh berulang-ulang. Ya, sampai menjadi berhasil sesuai dengan kehendak pengguna. Ya. Nah, tapi saya pengen hasil pengujian kamu tadi ada tingkat kepercayaan. Bukan kamu ngarang-ngarang datanya. Pak, kami sudah berhasil membuat ini. Apa datanya? Bahwa kamu sudah berhasil. Berarti harus ada tingkat kepercayaan. Nah, tingkat kepercayaan itu harus dibuktikan dengan metode statistik. Data itu diolah dengan cara statistik. Nah, kelompok kelas tadi pagi, mereka orang pinter-pinter semua. Ya, madai kelas ini kalah, yang kelas siang ini kalah dengan kelompok kelas tadi pagi ya. Jadi mereka saya minta nanti data hasil pengujian model itu diolah dengan Python. Ya, dengan Python. Ah, madai kelas ini tidak mampu ngolah dengan Python ya. Aku yakin kelas ini lebih pintar dari kelas tadi pagi. Jadi nanti hasil pengujian model yang kamu buat itu, hasil pengujian program yang kamu buat itu, setelah dinilai oleh user atau pengguna, nanti kamu olah datanya, tampilkan visualisasinya, nah, olah pakai Python. Nah, katanya budak-budak sekarang pinter kalau pakai Python. Ya. Kelas tadi pagi aja mampu, kok kelas yang siang ini nggak mampu, nggak mungkin. Apalagi kunjungan tadi pada orang-orang yang sehari-hari di lab. Ah, itu lah biasa menggunakan Python itu di lab itu ya. Tadi siapa cewek yang pertama tadi? Ah, mana uangnya tadi? Mana cewek tadi itu? Kejingan, hilang deh uangnya. Nah, ini sudah biasa pakai Python. Ya, silakan nanti. Datanya diolah menjadi Python sehingga kamu bisa visualisasi, bisa menampilkan hasil, bisa memberikan paradigma penilaian. Widya Rodatul lah biasa pakai Python ini kok jengok. Widya Rodatul ini makanan sehari-hari dia ini. Cila itu. Widya ya. Benar nggak Widya Rodatul? Benar ya? Ya, Pak. Ya, berarti semua temannya bisa ya. Alhamdulillah. Widya setuju, yang lain setuju. Oke. Nah, jadi kita bisa melakukan studi kasus. Ya. Studi kasus untuk mengumpulkan informasi yang didapat agar yang kamu nilai itu sudah benar. Nah, cara penilaian itu banyak macam. Mengevaluasi hasil program yang dibuat itu bisa dengan cara quick and dirty. Tapi ini tidak dianjurkan. Caranya cepat tapi hasilnya tidak baik. Atau uji kebolehgunaan, usability. Atau melakukan studi lapangan. Atau melakukan prediktif, pengujian prediktif. Ya. Nah, kalau cepat dan kotor ini kan tidak cocok lah. Ini kan cuma sekedar sementara, sifatnya cepat, hasilnya ada, tapi tidak melakukan proses yang bagus. Nah, ini tidak saya anjurkan. Kalau uji kebolehgunaan, ya ini kita melihat apakah semua halaman ini berfungsi, semua tampilan layar itu berfungsi. Misalnya, ada sebuah tombol suara. Ketika diklik tombol suara, suaranya nggak muncul. Nah, berarti tidak berfungsi. Ada tombol misalnya untuk back. Ketika diklik back, dia tidak mau kembali atau home, tidak mau kembali ke awal. Berarti tidak berfungsi. Nah, ini uji kebolehgunaan. Hadian Kodri bikin apa ya? Hadian Kodri.
Saya dan tim saya bikin aplikasi Ulang. pemesanan Saya dan istri saya. teman saya, Pak. Oh, aku pikir dan istri saya. Aku tadi kau bilang saya dan istri saya. Serius? Bukan, Pak. Saya dan Dan apa? teman saya, Pak. Tidak, tadi kau bilang apa? Saya dan istri saya. Serius, aku tidak salah dengar apa? Dan teman saya, Pak. Oh, teman saya. Tadi aku dengar saya dan istri saya. Bikin apa kau? Bikin aplikasi pemesanan kos-kosan, Pak. Di mana itu lokasinya? Di Macan Kumbang, Pak. Di Nah, Demang Macan Lebar. Kumbang ya. Oke. Ada tombol-tombol apa yang harus berfungsi di sana? Contohnya seperti tombol back, Pak, atau tombol home seperti itu ya, Pak. Ya apalagi itu kan umum nian, bos. Mana kos-kosan cuma itu isinya. Kau nih. Tombol pemesanan dan juga tombol favorit untuk buat list daftar favorit kos-kosan yang ingin kita pesan atau ingin kita lihat lebih lanjut. Ada juga tombol informasi detail dan tombol pencarian dan lain-lain, Pak. Ya. Oke. Nah, itu ya harus diuji ya, Kakek ya. Baik, Pak. Jadi kita bisa tahu bahwa yang sudah kita buat ini benar. Tapi kan benar itu kalau dari 100 orang mengatakan benar, bahwa bisa dipertanggungjawabkan nilai kebenaran itu berapa persen lah minimal. Bayu Iza Salam. Kalau kamu mensurvei 100 orang terhadap uji kebolehgunaan atau uji usability, Bayu Iza bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang kamu buat sudah benar. Nah, dari 100 orang itu bagaimana caranya? Bagaimana Pak pertanyaannya Pak? Ya sudah, tidak usah dijawab lah. Aku lah capek-capek ngoceh, tidak kau dengar ke. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Itulah, saya kan cuma melihat aja dari kamera. Anak ini memperhatikan apa tidak. Ketika saya tanya dia nggak menjawab, nggak ngerti, berarti dia nggak dengar selama yang aku ucapkan dari awal sampai saat ini. Caizar Al-Pail. Caizar Al-Pilail. Caizar Al-Pilail ada nggak? Halo? Ya, Pak. Ada 100 orang kau survei. Kau nak nguji program kau sudah benar apa belum? Nah, bagaimana kau bisa mempertanggungjawabkan bahwa yang kau lakukan sudah benar? Bagaimana caranya? Kita lihat dari hasil survei yang ke 100 orang dulu itu, Pak. Benar, Pak. Ya, cak mana caranya ngelihat? Cak mana caranya? Kalau menurut aku dari cara mereka ngejawab sama ngejalankan aplikasi itu, Pak. Iya, nilainya gimana, Bos? Semuanya dijawab, semuanya diisi. Cak mana mau kau menilai? Kurang tahu, Pak. Belum mikir sampai ke situ. Statistik ya. Kalian semua pelajari metode statistik. Bagaimana jika kamu mensurvei 100 orang, ya, dengan beberapa pertanyaan, nah nanti kamu bisa mengambil kesimpulan bahwa yang kamu buat itu sudah benar. Nah, itu gunanya metode statistik. Nah, gunakanlah Python, gunakanlah program Python untuk prosesnya, ya. Karena aku yakin kelas ini sudah pinter galom Python. Yang tadi pagi ini baca pakai Python, mana kelas yang siang tak baca pakai Python, ya. Gunakanlah pakai program Python, ya. Nah, kemudian kita juga bisa menguji program yang kita buat itu dengan studi lapangan. Ya. Ya, kita jalan ke lapangan, kita temui, ya. Mereka suruh uji coba, kita lihat hasilnya. Ya. Itu. Nah, apakah teknologi yang kamu buat ini, program yang baru kamu kenalkan ini bisa dipakai oleh orang yang menjadi kelompok sasaran? Ya. Apakah teknologi ini merupakan hal yang baru dan
memecahkan masalah mereka, solving problem. Ya, apakah ini akan berguna? Nah, itulah kita melakukan studi lapangan. Ya. Nah, selanjutnya adalah menguji dengan cara prediktif, pengujian ramalan. Jadi kalau kamu pengen menguji sesuatu tidak harus setahun. Cukup 1 bulan melakukan pengujian, tapi kamu bisa memprediksi bahwa ini bisa sampai setahun. Bagaimana trennya? Bagaimana kecenderungannya? Ada teorinya nih. Ya. Teori peramalan. Aku yakin di Python juga ada nih mungkin cara membuat program teori peramalan, asal ada datanya. Ya. Yang penting punya data bisa diolah. Anda sekarang kan pinter semua pakai program Python. Itu bisa diolah semua itu data-data itu. Tinggal manggil library, tinggal manggil program yang sudah ada di Python itu. Ya. Nah, kemudian kita cara melakukan evaluasi itu bisa dengan observasi, bisa dengan tukar pikiran dengan user, tukar pikiran dengan pakar, ahlinya, ya, atau kita launching di tempat umum nanti orang mencoba, ya, nanti ada hasilnya, kita tampilkan hasilnya, ya. Apakah semua fungsi-fungsi program itu sudah berfungsi, tombol-tombolnya sudah benar, gambarnya bagus, orang mengerti, nggak perlu saya ajarin, dia bisa mengoperasikan sendiri. Nah, bagaimana kerangka kerjanya? Yaitu dengan decide, yaitu determine the goal, the evaluation address, explore the specific question. Nah, jadi coba Anda ajukan pertanyaan-pertanyaan spesifik agar si pengguna bisa menjawab apa yang Anda ingin survei. Ya, siapa yang akan menjadi kelompok sasaran? Harus jelas. Kalau kamu tadi nak kos-kosan di Jalan Macan Kumbang, jangan kamu ngujinya dengan budak-budak yang kuliah di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu di Pelaju. Tidak mungkin dia nak kos-kosnya di Macan Kumbang. Berarti Macan Kumbang ini anak-anak yang kos di Poltek Sriwijaya atau Unsri Bukit. Nah, itu cocok. Ya. Atau masyarakat sekitar situ cocok. Tapi kalau kamu nguji program kos-kosan Macan Kumbang di budak Pelaju, tidak cocok. Jadi the address-nya salah. Pertanyaan-pertanyaan harus benar. Just the evaluation paradigma, teknik to answer the question. Nah, jadi harus memilih teknik evaluasinya seperti apa sehingga bisa dijawab. Ya. Kemudian identify the practical issue. Nah, harus tahu isu-isu apa yang perlu diangkat. Ya. Kalau program untuk anak-anak, berarti gambar-gambar itu menjadi penting. Warna-warna menjadi penting, karena anak-anak dia suka gambar dan warna. Tapi kalau program kos-kosan, nah aku tidak tahu ya, mungkin denah lokasi, bentuk kamar, fasilitas, ya kan? Apa kemudahan-kemudahan di dalam kos-kosan itu, ya? Itu. Terus teknik pembayarannya nak bulanan atau tahunan. Kemudian decide to how to deal with ethical issue. Nah, kira-kira putuskan apa yang harus kita menjadi isu tadi. Nah, setelah semuanya kita ambil datanya kita kumpulkan. Data dari responden masyarakat tadi dikumpulkan, dievaluasi, diolah, maka diinterpretasikan, terjemahkan maksudnya itu apa data ini artinya. Kage tampilkan datanya, mau bentuk grafik, bentuk program atau bentuk narasi, ya silakan datanya bisa dipresentasikan. Ya. Oke, Raihan Zaki. Ya, Pak. Kira-kira kalau kau nak
menentukan siapa yang akan kau tuju. Ya, kira-kira poin apa Mbak yang penting perlu kau cari? Mungkin target pasarnya, Pak. Kita ini berhubungan dengan calon pengguna. Mungkin menanyakan yang berkaitan dengan aplikasi, Pak. Ya, ini kan address. Kau menentukan address. Who, siapa yang nak dituju. Mungkin kalau misalnya contoh kan aplikasi kami, Pak, yang tadi yang kos-kosan itu, Pak, untuk target pasarnya kan orang-orang yang untuk mencari kosan, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, who, siapa? Orang-orang di sekitar, Pak. Sekitar mana? Sekitar pasar Iya. 16. Contohnya seperti tadi, Pak, yang kan untuk kami kan di sekitar Macan Kumbang, Pak. Dan itu targetnya tuh orang-orang di sekitar Macan Kumbang dan sekitarnya, Pak. Jadi orang-orang yang memerlukan aplikasi tersebut, Pak. Oke, kita lanjutkan. Kira-kira Wahyusa Hoiri, Wahnusa Hoiri. Ya, Pak. Dari program kamu itu, kira-kira pertanyaan apa yang perlu kamu cari informasi dari pengguna setelah dia mencoba program yang Anda buat? Apa daftar pertanyaannya? Daftar pertanyaannya pertama seperti apakah mudah digunakan, Pak, dari Program kau ini apa dulu? Tentang apa dulu? print online. Apa? Print online. Oh, ngeprint. Oke lah. Apa coba pertanyaannya? Kalau dia sudah pakai program kau, oke, kau tanya. Ya, yang pertama apakah interface-nya nyaman, apakah mudah digunakan, terus juga mode pembayarannya bagaimana, Pak, contohnya. Apakah mudah digunakan apa tidak? Apa lagi kira-kira? Selain mudah digunakan apa tidak? Apa lagi? Ya, contohnya seperti apakah fleksibel juga, Pak, dari aplikasi tersebut untuk balik ke halaman sebelumnya atau ke halaman selanjutnya, gitu, Pak. Ya, jadi silakan Anda buat pertanyaan itu bukan survei awal ya, tapi pertanyaannya adalah survei tanggapan dari orang yang sudah menggunakan program kamu. Ya, nah itu ya. Nah, itu harus kamu buatlah daftar pertanyaan, ya. Nah, jangan sendirian mikir kayaknya itu. Ajak kawan-kawan yang lain. Bukan masalah apakah enak, apakah nyaman. Harus lebih teknis lagi sebenarnya pertanyaannya ya. Iya, Pak. Ya, lebih teknis lagi. Tanya sama kawan-kawannya satu kelompok. Jangan kau dewan mikir kayaknya ku jengok caknya program kau tuh lah yang gawe kayaknya yang lain tuh mirak menang bae. Siapa kawan kau sekelompok? Wahnuza. Fahri Raihan. Nah, Raihan mana? Fahri Raihan mana orangnya? Mana Pak Raihan? Hadir, Pak. Mana? Ada, Pak. Mana Pak Raihannya? Hadir, Pak, hadir. Oh, Pak Raihan. Oke, Pak Raihan. Oke. Nah, Pak Raihan, lihat dulu Pak Raihan. Sebentar, Pak. Oke, Pak. Nah, ya, kira-kira kaget teknik untuk mencari data dari pengguna itu, pakai apa lah kau? Menggunakan survei tadi, Pak, mungkin, Pak. Oke, survei, berarti kan membuat pertanyaan. Iya, Kaget Pak. data itu, cak mana kau ngolahnya? Untuk hasil survei tadi, Pak, mungkin menggunakan Python yang Bapak sebut tadi. Dari data hasilnya mungkin masukin ke Python, nanti dibuat kayak apa, Pak? Semacam
kayak tabel gitu Pak hasil Ya. ini. Pernah nggak ngolah data statistik? Dari sebuah survei ya, dari sebuah survei. Kita kan selalu kan kadang, oh survei membuktikan. Misalnya Gubernur A misalnya cocok jadi calon presiden, Gubernur B cocok jadi calon presiden misalnya. Nah itu kan hasil survei itu. Berarti kan ada pengolahan data. Kalau untuk itu belum sih Pak. Nah pelajarilah ya bagaimana Ya Pak. sebuah survei bukan satu pertanyaan. Surveinya kalau bukan setuju tidak setuju. Kalau calon presiden itu kan cuma setuju tidak setuju jawabannya. Mudah ngolah datanya. Tapi kalau ini kan ngolah datanya banyak pertanyaannya. Program ini banyak sekali yang akan kamu pertanyakan kepada mereka. Nah itu ngolah datanya harus tahu. Bukan dua pertanyaan, banyak pertanyaannya. Harus bisa Anda menentukan. Dan perhatikan ya mahasiswa, ingat waktu kita ini 1 semester bukan setahun. Jadi ngolah datanya harus benar, mengumpulkan datanya harus benar, schedule-nya harus tepat, ya. Itu ya. Nah, kemudian bagaimana ya responden atau calon pengguna itu ya hak dan kewajiban dia mempunyai hak untuk mengetahui informasi yang kamu lakukan. Setelah kamu kaji, dia dapat umpan balik, dikasih tahu hasilnya itu. Tapi dia juga pengen pribadi dia dijamin kerahasiaannya. Jadi kalau Anda menampilkan data, jangan tuliskan namanya. Buat baik. Dari 10 responden. Nah, ada usah nak disebut ke dari Badu, dari Rian, dari Wasnu, dari Dewi, ya usah. Dari 10 responden, berarti privasi bisa dijaga. Not to be quit without their agreement. Ya, kalau dia tidak setuju, jangan Anda survei. Tanya dulu. Nah, saya selalu nih, kalau ditelepon oleh sales-sales, Bapak Ahmad Pauliok Lilas, apakah Bapak punya waktu? Kami dari Bank BNI. Ajak kok lagi ada gawe kakek. Nah, udah dapat saya dia. Mungkin dia nawarkan sesuatu sama aku, tapi kan dia harus nanya dulu, aku setuju apa tidak. Nah, jangan sampai kamu juga mengganggu waktu mereka. Jadi harus sesuai lah waktunya. Yang lemah, tidak mengganggu mereka. Jangan malam-malam nak survei kamu datangi dia jam 10 malam, marahlah dia. Nah, cari hormatilah, dihormati, tapi bukan disembah. Kemudian yang penting apa yang kamu kumpulkan data itu diolah datanya. Diolah datanya dengan metode statistik. Nah, carilah di Python itu cak mana ngolah data pakai statistik. Ada reliability, ada validity, ada bias, ada scope, ada ekologi validity. Ngolah data statistik itu ada nilai-nilai yang harus dicari. Itu. Oke. Ya, kalau sudah dapat ya Anda sudah mendapatkan hasil baru. Jadi sebagai pilot project. Kalau sudah benar baru bisa Anda sebarkan ke masyarakat. Kalau belum benar Anda perbaiki, Itu. Jadi harus ada yang memperhatikan, harus ada yang menggunakan, harus ada pakar yang mencoba, terus ada pengguna yang menguji. Nah, dapatlah sebuah model. Nah, model inilah yang didapatkan dari program Python tadi. Nah, jadi menentukan informasi, cari persoalan, memilih paradigma teknik, kenal pasti isu praktis, menentukan isu etikal, menilai, menerjemahkan data. Nah, itu hasilnya adalah data. Data yang dipersembahkan bisa secara grafik, bisa secara gambar, bisa secara alinea atau sebuah cerita. Jadi data itu biar menarik. Ngolah datanya statistik, tapi hasilnya adalah visual bisa jadi. Nah itu. Nah, saya rasa cukup ya. Nah, kan tugasnya sudah nih. Saya buat kemarin sudah membuat prototipe menggunakan Sersa
Setelah itu prototipenya diterjemahkan menjadi program. Nah, selanjutnya silakan Anda coba uji hasil program itu ke pengguna. Nah, berarti ke depan yang mau bimbingan sama saya, mau ngadep tugas IMK-nya, boleh langsung Tigo. Nunjukkan sketsanya, nunjukkan programnya, nunjukkan hasil survei penggunanya. Boleh. Ya. Mau 3 sekaligus boleh. Jangan menghambat. Ya. Silakan. Saya lihat dalam minggu ini belum ada yang ngadep saya untuk mempresentasikan programnya. Kalau mau presentasi program boleh langsung Tigo. Sketsa, program prototype dalam bentuk program, hasil survei pengguna yang sudah mencoba program. Nah, silakan. Ya. Oke. Mungkin dari saya cukup dulu sampai di sini ya. Alhamdulillah kelas ini saya lihat betah nih sampai sore masih nyimak. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup ya. Baik, Pak. Yuk.